Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bagikan 3 resep puding yang sangat cantik dan sangat enak. Cara pembuatannya sangat mudah, bahan-bahannya juga simpel. Ketiga puding ini cocok banget ya teman-teman buat dijadikan sebagai sajian bersama keluarga ataupun ide jualan. Mau tahu cara buatnya? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, siapkan panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk coklatnya di sini aku pakai 2 bungkus Dring Beng Beng ya teman-teman. Kalau mau ganti juga boleh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 bungkus susu kental manis coklat. Lalu tambahkan 850 ml air. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, langsung aja kita pindahkan di atas kompor, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan ini kita lanjut aduk-aduk sebentar ya supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian untuk cetakannya, di sini aku pakai cetakan yang seperti ini ya teman-teman. Untuk cetakannya sendiri boleh disesuaikan aja dengan selera, tidak harus sama ya. Boleh pakai cetakan apa aja. Nah, ini kita tuang setengah cetakan aja. Nah, kalau udah, kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Siapkan lagi panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 2 kuning telur. Lalu tambahkan 850 ml susu cair. Kemudian aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Dan ini apinya belum menyala ya teman-teman. Agar warnanya terlihat lebih bagus, tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Selanjutnya kita nyalakan api kompor. Kita masak sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Ketika suhunya sudah hangat, tambahkan 80 gram margarin. Aduk-aduk kembali sampai margarinnya mencair dan mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan seperti biasa lanjut aduk-aduk sebentar sampai suhunya berkurang. Nah, ini puding coklatnya sudah setengah mengeras ya teman-teman. Ini bagian atasnya sudah berkulit. Bisa dicek jika disentuh seperti ini tidak menempel di tangan, artinya ini siap untuk kita lapis. Langsung aja kita tuang puding menteganya secara perlahan ya, supaya puding coklatnya tidak amblas. Kalau udah, kita biarkan dulu di suhu ruang sampai suhunya hangat, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas sampai benar-benar mengeras ya. Sambil menunggu kita buat saus flanya ya teman-teman. Siapkan panci memasak, masukkan 5 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 sendok makan tepung maizena, lalu tambahkan 200 ml susu cair. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, nyalakan api kompor dan ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan ini lanjut diaduk sebentar sampai suhunya berkurang ya. Dan ini dia, pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Ini aku masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Oke, langsung aja kita keluarkan pudingnya dari cetakan. Caranya kita tekan bagian sampingnya seperti ini, lalu kita balik dan bisa ditekan sedikit untuk cetakannya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget dan cara mengeluarkannya pun ini sangat mudah. Oke, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Kalau udah, selanjutnya kita beri saus fla di tengahnya seperti ini. Untuk pemberian saus flanya sendiri bisa disesuaikan dengan selera ya. Bisa menggunakan pipet atau bisa dikemas menggunakan apapun. Kemudian untuk topping tambahannya, di sini aku beri choco chip warna-warni seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia puding coklat menteganya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya. Oke, langsung aja kita review puding coklat mentega yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya lucu banget, warnanya juga bikin ngiler ya. Satu resep ini hasilnya jadi 19 buah dengan cetakan yang aku pakai. Untuk cetakannya sendiri teman-teman gak harus sama, bisa gunakan cetakan apapun yang ada di rumah aja. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, apalagi disiram pakai saus fla yang super creamy dan disajikan dingin, rasanya makin enak. Cocok banget nih buat yang suka coklat, ini resepnya recommended. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bisa ditekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Kita lanjut ke resep kedua ya teman-teman, puding lumut mentega. Yang pertama, siapkan panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili, boleh juga menggunakan vanila. Kemudian setengah sendok teh garam dan 800 ml santan. Nah, untuk santannya di sini aku pakai 2 bungkus santan kara ya teman-teman, kemudian ditambahkan air. Ini kita aduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, kalau udah kemudian tambahkan 2 butir telur. Telurnya kita kocok lepas seperti ini dulu. Kalau udah kemudian kita saring ya teman-teman supaya tidak ada yang bergumpal. Nah, gumpalannya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita buang aja. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah, selanjutnya kita pindahkan di atas api kompor, kita masak sampai mendidih. Nah, sebelum suhunya hangat, ini bisa kita aduk-aduk seperti ini ya. Kemudian kalau suhunya sudah hangat, bisa berhenti mengaduk. Kita biarkan sampai lumutnya terbentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lumutnya besar-besar, jangan sering-sering diaduk ya. Diaduknya sesekali aja, itu pun lakukan secara perlahan. Sebaliknya, jika teman-teman mau lumutnya kecil-kecil, bisa sesering mungkin diaduk. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan aja api kompornya. Dan ini lanjut kita aduk-aduk secara perlahan sampai uap panasnya berkurang. Kita lanjut ke cetakan. Di sini untuk cetakannya aku pakai yang twister seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku basahi dengan sedikit air supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya nanti. Kita tuang aja setengah cetakan. Dan ini dia, setelah semuanya selesai, hasilnya jadi lumayan banyak ya. Selanjutnya kita biarkan sampai pudingnya set atau mengeras. Kita lanjut ke tahap berikutnya, siapkan panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili, kemudian 2 kuning telur. Lanjut 800 ml susu cair. Nah, kalau teman-teman mau ganti pakai santan juga boleh ya. Tapi untuk rasanya menurut aku lebih enak menggunakan susu cair ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna kuning supaya warnanya jadi lebih cantik ya. Kita nyalakan api kompornya dan ini kita masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mau mendidih seperti ini, kemudian tambahkan 100 gram margarin. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai margarinnya mencair dan mendidih. Kalau
Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan dilanjut aduk-aduk sebentar sampai suhu panasnya sedikit berkurang. Kita kembali ke puding lumut ya teman-teman. Nah di sini puding lumutnya sudah sangat mengeras, tapi nggak apa-apa, bisa kita tusuk-tusuk aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Tujuannya supaya puding menteganya bisa menempel dengan sempurna. Kalau udah, langsung aja kita tuang puding menteganya, dan ini kita tuang sampai ke garis motifnya aja. Dan ini dia, setelah semuanya selesai, bisa kita masukkan dulu ke dalam kulkas supaya pudingnya benar-benar set ya. Setelah 2 jam di dalam kulkas, ini pudingnya udah benar-benar set ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, cara mengeluarkannya ini sangat mudah, cukup kita rentang seperti ini bagian sampingnya. Kemudian kita sematkan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, ini tinggal kita balik aja. Dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Cara mengeluarkannya pun juga sangat mudah. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia puding lumut menteganya udah jadi. Gimana nih teman-teman, cara buatnya gampang banget ya. Oke, langsung aja kita review puding lumut mentega yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya lucu banget, warnanya juga super nyegerin banget ya. Satu resep ini hasilnya jadi 23 dengan ukuran cetakan yang aku pakai. Dan untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget ya teman-teman. Manisnya pas, gurihnya juga berasa. Meskipun kita menggunakan telur, tapi ini rasanya nggak amis sama sekali ya. Cocok banget buat sajian bersama keluarga, atau bisa juga nih dijadikan sebagai ide jualan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Kita lanjut ke resep ketiga, puding 3 rasa, puding alpukat Oreo coklat. Yang pertama di sini aku pakai 180 gram daging alpukat. Ini kurang lebih 2 buah ya teman-teman. Kemudian ini kita haluskan menggunakan chopper atau blender. Kemudian tambahkan susu cair. Di sini aku pakai totalnya 850 ml, tapi ini kita masukkan 100 ml dulu ya, supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Kalau sudah halus seperti ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke tahap berikutnya, siapkan panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan sisa susu cair yang tadi. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya, sampai tercampur rata. Kalau udah, langsung aja kita pindahkan di atas api kompor. Kita masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor. Kemudian masukkan daging alpukat yang tadi sudah kita haluskan. Untuk daging alpukatnya tidak ikut dimasak ya teman-teman, supaya rasanya tidak pahit. Aduk-aduk dulu sampai rata. Nah, ini warnanya kurang bagus ya teman-teman. Jadi di sini aku mau tambahkan beberapa tetes pewarna hijau. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan. Kemudian kita lanjut ke cetakan. Untuk cetakannya di sini aku pakai yang seperti ini ya teman-teman. Untuk cetakannya sendiri teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera, tidak harus sama ya. Ini cetakannya kita miringkan dengan dialasi dengan cetakan kue bolu kukus seperti ini.
Kalau udah, selanjutnya ini kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras ya teman-teman. Nah, cetakan yang aku pakai ini kurang ya teman-teman, sedangkan sisanya masih banyak banget, kurang lebih sebanyak 600 ml. Jadi di sini akan aku tuang aja ke dalam loyang besar. Untuk sisanya sendiri teman-teman sesuaikan aja dengan selera, mau dituang ke cetakan apa ya. Kita lanjut ke lapisan kedua. Di sini ada 5 keping Oreo yang sudah dihaluskan dan ini tanpa krim ya teman-teman. Ini aku haluskan menggunakan ulekan aja, teksturnya juga tidak terlalu lembut. Siapkan kembali panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 850 ml susu cair. Untuk susu cairnya, kalau teman-teman pakai susu kental manis yang ditambah air, sebaiknya takaran gulanya dikurang ya, supaya rasanya tidak terlalu manis. Oke, langsung aja kita masak sampai mendidih. Kalau suhunya sudah hangat, kemudian tambahkan Oreo. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor, lanjut diaduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kita kembali ke cetakan ya teman-teman. Di sini puding alpukatnya sudah benar-benar mengeras, tapi nggak apa-apa ya. Di sini bisa kita tusuk-tusuk aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Tujuannya supaya lapisan puding Oreo-nya bisa menempel dengan sempurna. Nah, untuk sisa puding Oreo-nya ini nggak perlu dituang ke loyang besar seperti tadi ya teman-teman. Disisihkan dulu aja, nanti kita buat sebagai tambahan di lapisan ketiga. Kita lanjut siapkan kembali panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian 130 gram gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, kemudian 850 ml susu cair. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja kita pindahkan di atas api kompor, kita masak sampai mendidih. Ketika suhunya sudah hangat, tambahkan 100 gram coklat disese. Aduk-aduk kembali sampai coklatnya mencair dan benar-benar mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan seperti biasa lanjut aduk-aduk sebentar ya, supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian langsung aja kita tuang ke dalam cetakan, kita tuang sampai garis motifnya aja ya teman-teman. Nah, untuk puding coklatnya ini memang kurang banyak ya teman-teman. Jadi puding Oreo yang tadi sudah kita sisihkan bisa kita jadikan sebagai puding coklat. Caranya kita panaskan kembali sampai dia mencair. Kemudian tambahkan 60 gram coklat disese dan dimasak kembali sampai mendidih. Jadi teksturnya agak sedikit kental seperti ini ya teman-teman. Dan untuk sisanya bisa kita tuang ke dalam cetakan yang besar yang tadi ya. Kalau udah, ini kita biarkan dulu di suhu ruang sampai suhunya hangat, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas sampai benar-benar mengeras. Dan ini dia pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Ini aku masukkan ke dalam kulkas selama 2 jam. Langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Caranya bisa kita tekan cetakannya seperti ini sampai dia berongga. Kemudian langsung aja kita balik seperti ini, dan ini caranya gampang banget ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, Masya Allah cantik banget ya. Perpaduan warnanya bagus banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian untuk toppingnya, di sini aku pakai selai strawberry aja ya teman-teman. Untuk toppingnya sendiri bisa disesuaikan aja dengan selera. Dan ini dia puding 3 rasanya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya. Oke, langsung aja kita review puding alpukat Oreo coklat yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya lucu banget, perpaduan warnanya juga bagus ya. Dan untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget ya teman-teman. Alpukatnya berasa, coklatnya berasa, perpaduan rasa yang enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah ya.
Satu resep ini hasilnya juga jadi banyak banget ya teman-teman. Recommended banget buat ide jualan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.